Video ini adalah video kedua dari videoku yang membahas tentang program Kampus Merdeka, yaitu International Credit Transfer yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Untuk video part satunya adalah tentang mekanisme program dan persyaratan pendaftaran program. Jadi untuk teman-teman yang belum menonton video part satunya bisa ditonton di sini. Hello, it's me Ai. Di video part 2 ICT ini aku akan membahas tentang pembiayaan program ICT juga pengalaman ICT yang aku ikuti. Aku mulai dari pembiayaan dulu. Untuk pembiayaan program ICT ada 3 komponen. Pertama adalah biaya hidup mahasiswa sebesar Rp3.500.000. Kedua, bantuan biaya pendidikan seperti registrasi, biaya untuk cetak transkrip, biaya program, biaya perpustakaan, dan lain-lain yang sifatnya at cost. Dan ketiga adalah bantuan biaya pembelian buku dan akses jurnal. Untuk biaya-biaya ini yang akan diterima oleh mahasiswa selain yang udah ditetapkan tentang biaya hidup, itu semuanya diajukan oleh universitas. Untuk aku dan teman-temanku kemarin, selain biaya hidup sebesar Rp3.500.000, untuk biaya lain-lainnya kami mendapatkan Rp4.500.000. Bisa dirupakan buku, jurnal, dan lain-lain. Kalau aku, biaya untuk buku, jurnal itu aku nggak hanya beli untuk mata kuliah yang aku ambil di ICT ini aja, karena itu masih sisa banyak, jadi aku juga beli untuk referensi untuk mata kuliah yang akan aku ambil di semester depan juga gitu. Untuk biaya hidup itu langsung ditransfer oleh universitas ke mahasiswa, tapi untuk yang biaya yang lain-lain itu kita yang mengajukan. Contoh misalnya kita mau butuh buku A. Nah, nanti untuk buku A kita kayak kirim link pembeliannya ke universitas. Jadi universitas itu mengirimkan ke kita untuk bukunya. Jadi apa yang kita terima itu bukan uang cash untuk yang buku dan lain-lain itu, tapi udah dalam bentuk jadinya gitu. Kalau menurutku itu untuk memastikan aja, untuk make sure kalau kita mempergunakan itu emang bener-bener untuk buku dan lain-lain, bukan untuk yang di luar kebutuhan kuliah. Karena mungkin takutnya kalau dikasih dalam bentuk cash itu bisa dipergunakan untuk beli yang lain-lain juga. Jadi untuk amannya aja gitu. Membahas tentang pengalaman ICT aku, jadi kemarin aku taunya ICT itu udah kayak mepet banget waktunya, sekitar kurang dari 2 minggu, dan dalam kurun waktu itu kami itu udah harus mempersiapkan sertifikat bahasa Inggris sama CV. Nah, setelah lolos untuk jadi 10 mahasiswa yang akan diajukan, itu nanti akan dimintakan LOA sama kami ngisi learning agreement gitu. Dan universitasku ada beberapa kerjasama sama universitas luar negeri, dan tiap-tiap universitas partner itu beda-beda requirement bahasa Inggrisnya. Ada yang mintanya TOEFL IBT atau IELTS, ada yang boleh pakai TOEFL ITP, TOEIC, maupun sertifikat bahasa Inggris yang dikeluarkan sendiri oleh universitas. Aku awalnya kemarin pengen Murdoch University di Australia, tapi karena persyaratan bahasa Inggrisnya itu harus TOEFL IBT atau IELTS atau tes sendiri yang disediakan oleh sana, dan biaya untuk itu tuh agak mahal menurutku, serta waktu yang mepet yang nggak memungkinkan bisa dikeluarkan sertifikat dalam rentang waktu itu, makanya itu nggak jadi aku pilih. Jadi yang aku ambil Universitas Sultan Zainal Abidin di Malaysia yang bisa menerima TOEFL ITP, TOEIC, juga sertifikat bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh Unifku. Nah, kebetulan waktu itu aku udah punya sertifikat TOEFL ITP yang masih berlaku, jadinya langsung daftar deh. Nah, aku sama 9 temanku yang lain yang mau diajukan ke proposal ke Kemdikbud itu disuruh ngisi learning agreement yang formatnya udah disediakan dari universitas, sama dimintakan LOA oleh universitas ke universitas partner gitu. Jadi udah nggak usah ngurus apa-apa lagi kalau udah terpilih. Tinggal nunggu pengumuman apakah lolos untuk program ICT dari Kemdikbud ini. Kemarin pas awal-awal program itu diajak kayak meeting pelepasan ikut program oleh pihak kampus. Jadi kayak diadain meeting, kayak ya kasih ujangan-ujangan lah supaya kuliahnya serius dan lain-lain gitu. Ini kebetulan aku lagi di rumah sakit. Kemudian waktu awal masuk programnya juga ada kayak meeting juga, tapi diselenggarain oleh Uniza. Jadi di sini kayak ya supaya akrab gitulah. Jadi kami nunjukin kampus kami dan apa yang ada di dalamnya kayak gitu. Mereka juga nunjukin yang ada di kampus mereka gitu. Senangnya ikut program ini itu karena cara ngajarnya itu bisa dibilang beda sama yang aku dapat di universitas biasanya. Jadi ada beberapa poin yang berbeda, dan itu menurutku ya senang supaya kayak aku bisa beradaptasi, bisa belajar lebih gitu dari mereka. Challenge-nya mungkin karena harus pakai bahasa Inggris campur Malay ya, karena ada dosen yang pakai Malay, ada yang mereka pakai bahasa Inggris, tapi justru seluruh materinya itu pakai bahasa Inggris, cuma waktu menyampaikan aja pakai bahasa yang agak dicampur
gitu. Kalau tugas-tugas juga pakai bahasa Inggris. Secara keseluruhan program ini bagus banget karena jadi luas gitu pemahaman kita, jangkauannya itu lebih luas juga, dan jadi bisa tahu perbedaan sistem pembelajaran di kampus kami sendiri sama kampus yang lain, nambah relasi juga. Terus habis itu karena aku ngambilnya di 2 universitas ya, ada yang aku ambil di universitasku sendiri, jadi harus belajar manage waktu sih. Terus juga bisa dapat fasilitas penunjang atau referensi gratis gitu. Aku rasa itu aja dulu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian ada mendapatkan pelajaran baik sedikit maupun banyak dari video aku ini. So, bye.